Selamat siang teman-teman Garasi Bloko. Kali ini kita ada salah satu unit yang sangat spesial. Ini adalah E300 W213 AMG Package. Seperti apa dalamnya, langsung saja ikuti. Nah, di sini saya lagi pegang salah satu kunci. Ini udah beda banget ya, kayak Mercy lainnya. Dia udah gepeng, terus kotak dan panjang. Ini adalah mobil E300 W213 AMG Line. Jadi dia di sini sudah dilengkapi dengan body kit dan kosmetik full dari AMG ya guys. Di sebelah sini kita bisa melihat velgnya ada emboss AMG ya. Dan kaliper remnya juga beda dia. Kaliper remnya itu dia sudah menggunakan yang lebih besar daripada yang Avantgarde ataupun yang adik-adiknya. Terus dari depan kita bisa lihat, ini bodi kita udah full AMG. Jadi dia lebih agresif ya. Dan di sini juga ada ala-ala yang seperti AMG sebenarnya. Dari grill ini dia standar, grill Avantgarde. Jadi dia sudah ada celah-celah di sininya juga nih. Nah di sini ada aksen-aksen chrome yang juga sangat cocok sama bumper bawahnya, karena bawahnya ini dia chrome ya. Bumpernya agresif, terus tengahnya chrome, tapi tengahnya sini juga dia udah ada lubang-lubang udara untuk masuk ke bagian intercooler. Jadi ini dia mesinnya adalah mesin 2000 cc turbo, beda dengan W212 ya guys. Nah di sini juga sudah dilengkapi dengan AMG Mercedes-Benz LED Performance. Jadi secara penerangan juga beda banget sama yang W212 guys. Terus kita masuk dari sini, kita lihat ada perbedaan juga di atapnya. Atapnya ini dia sudah menggunakan panoramic sunroof ya. Jadi kalau yang E300 Avantgarde W212 biasa, dia itu hanya ada sunroof sebesar segini. Tapi kalau sekarang ini dia panoramic sunroof. Jadi di depan ada kaca, di belakang juga ada kaca. Jadi penumpang belakang juga bisa menikmati kemewahan yang sudah disiapkan oleh Mercedes-Benz di E300 ini. Terus kita masuk ke bagian belakang nih guys. Di bagian belakang juga udah bagasinya tuh udah beda banget ya. Jadi dia di sini sudah mendapatkan ban serep yang seharusnya ini optional pas kita beli baru. Terus di sini juga lengkap dengan toolkit P3K. Toolkit ini ada di bawah sini. Terus juga ada aki standby yang di bawah sini. Terus kita masuk ke bagian samping sini ya. Ini adalah salah satu tempat yang biasanya sering dinaikin untuk para pembeli E300 ini guys. Nah jadi di bagian dalam sini, ini tuh saya tingginya kurang lebih 169 cm. Dia di sini sudah mendapatkan panoramic roof ya. Jadi di belakang sini sudah ada kaca. Dia plafonnya warnanya hitam guys. Jadi kalau warna hitam terus dia digabung dengan aksen-aksen kaca seperti ini, dia mewah banget, nggak bohong. Terus dia di sini juga sudah mendapatkan speaker Burmester ya. Burmester ini nggak perlu diragukan lagi, dia sekelasnya Harman Kardon, bahkan even lebih dari segi kualitas suara. Terus di samping sini juga sudah mendapatkan Cree ya. Jadi ini kalian yang bagi yang suka privasi, ini sangat oke banget. Terus di sekeliling mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ambient lighting. Ini warnanya ungu, bisa dirubah. Ada 72 warna yang berbeda. Di sini juga sudah ada AC kiri dan kanan. Tapi memang belum ada pengaturan suhunya ya. Tapi dia ada untuk tombol untuk buka tutup dan bisa ke penumpang kiri dan kanan. Armrest juga sudah dilengkapi di sini. Dia lengkap dengan settingan ISOFIX. Jadi kalau kalian ada kursi bayi yang bisa ditempel di sini, ini bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Terus kita masuk ke bagian depan nih guys. Bagian depan ini salah satu tempat atau posisi yang juga dimanjakan oleh fitur-fitur Mercedes-Benz ini ya. Jadi nggak kalah, kalian bisa lihat nih. Ini sangat, apa ya, namanya ini work of art. Jadi dia panel kayu dilengkapi dengan
panel-panel aluminium yang bersinar kalau pas kena matahari. Ini tuh cantik banget guys. Terus dia stitchingnya asli ya. Jadi ini stitching asli dari Mercedes-Benz. Bahannya sangat premium, ini tuh empuk banget. Ini tuh kayak ibaratnya kayak Nappa leather. Terus di depan sini juga ini bener-bener build quality-nya premium guys. Padahal ini mobil dia dirakit di Indonesia. Tapi memang nggak sepenuhnya CKD, tapi dia ada bagian parts-parts yang dikirim dari Jerman langsung. Nah ini AMG Line ini dia sangat kental dengan desain-desain yang paling top of the line. Ibaratnya kayak kita di mobil itu sangat dimanjakan dari semua fitur-fitur yang sudah ada gitu ya. Ini panel kayunya kayu beneran nih guys. Jadi pas kita ketok ini dia beda banget dan dia ada aksen-aksen perbedaan ketinggian dari si panel ini ya. Jadi pas kita pegang ini tuh kayak kayu asli beneran. Terus di sini juga sudah mendapatkan layar yang besar, MBUX system, Mercedes-Benz user experience ya. Terus dia juga udah mendapatkan trackpad dan juga di sini panelnya piano black dengan aksen ambient lighting juga di bawahnya sini. Nah, fun facts dari mobil ini, mobil Mercedes-Benz pada umumnya ya, di tipe-tipe yang top line-nya dia sudah mendapatkan jam. Jam ini sebenarnya aslinya banyak yang bilang ini tuh dari company yang namanya IWC. IWC ini itu mahal banget, jam mahal. Cuma ini di rebranding dengan logo Mercedes-Benz. Jadi dia senada dengan merek mobilnya gitu. Kita pindah ke sebelah yuk, kita coba. Nah, kita sekarang masuk ke bagian driver ya. Ini salah satu, walaupun E-Class, ini sangat dimanjakan juga dengan kualitas premium dan juga segi fun to drive-nya dari si E300 AMG ini. Kita langsung masuk aja guys. Nah, jadi mobil ini dia selalu rutin servisnya itu di promotor ya. Jadi ini kita nggak main-main. Semua mobil yang kita punya di sini kualitasnya sangat bagus dan sangat baik. Terus ini setirnya dia juga sudah ada namanya fitur easy entry dan access. Jadi pada saat kita nyalain mesin, nah seperti ini. Biasanya pas kita nanti nutup pintu, si setir ini akan turun. Jadi ini udah elektrik semua ya. Setelan ini ada di kiri sini. Jadi pada saat kita gerakin ini, dia udah nggak perlu dorong apa-apa lagi. Ini bisa naik turun dengan normal. Dia juga ada easy entry dan access. Jadi pada saat kita nutup pintu, dia setirnya akan balik ke settingan yang kita biasanya. Untuk nyalain AC dia di sini ada beberapa tombol. Ada tombol fan. Ini AC-nya juga sudah bisa synchronize kiri dan kanan. Dual zone AC dan juga ada sistem heater. Jadi lengkap ya. Walaupun di Indonesia dia juga dapat heater guys. Untuk multimedia system dia sudah MBUX, jadi bisa kalian lihat di sini. Ini tipe instrumen clusternya yang progresif ya. Jadi yang bagian kanan ini ada navigasi, maps. Di tengah sini dia ada assistance, jadi kayak jarak distance sama mobil depan ini dia bisa lihat di sini. Bukan adaptive cruise control ya, tapi dia menjaga jarak untuk mobil depan. Untuk emergency braking juga ada dia di sistemnya ini. Terus di bagian sini dia ada yang namanya coolant temperature juga bisa lihat di sini. Jadi si digital cluster ini bisa dikonfigurasi sesuai dengan kemauan dan kesukaan kalian. Kita tinggal pilih aja di sini, banyak banget opsinya guys. Terus dari segi setir ini karena udah yang AMG Line, dia flat bottom ya. AMG Line ini dia selalu yang top of the line. Kalau yang Avantgarde ini dia masih bulat biasa, bawahnya belum flat bottom. Dan juga sini sudah mendapatkan trackpad ya, kiri dan kanan. Yang kiri untuk ngontrol multimedia system di sini, yang kanan untuk mengontrol speedometer digital yang ada di depan kita. Untuk volume juga bisa dikontrol dari sini, telepon yang bagian kiri, pedal shift juga ada di kiri dan kanan. Untuk tuas transmisi seperti Mercedes-Benz pada umumnya, dia ada di bagian kanan sini. Untuk maju kita tinggal dorong ke bawah, untuk mundur kita dorong ke atas, dan parking tinggal dipencet. Sangat simple dan juga intuitif ya. Jadi kita pakai Mercy ini ibaratnya even yang belum pernah pakai Mercy pun udah biasa. Mungkin hanya pembiasaan aja karena sekarang transmisinya ada di bagian sini guys. Plus poinnya adalah kenapa transmisi di bagian sini, jadi kita tuh bisa lebih simple ngontrol mobil ini. Kita nggak perlulah cari tombol-tombol yang
agak ribet di bagian kiri sini karena semua sudah bisa disematkan di bagian ibaratnya field of view kita di sini. Wiper, sen, lampu semua ada di bagian kiri sini. Untuk lampu nyalain yang utama dia ada di bagian sini. Untuk lebih terang bisa di sini, dan juga ada fog lamp belakang di sini guys. Gitu. Untuk multimedia system nanti kita akan preview yang lebih lengkapnya lagi ya. Di sini dia bisa milih dynamic select, ada vehicle data dan juga ada engine data. Jadi di sini juga ada bagian yang kita bisa mainkan ya. Jadi ada cray belakang. Jadi di kaca belakang ini ada cray. Pas kita pencet di sini dia bisa nutup dan buka. Juga di sini ada dynamic settings. Dynamic settings ini dia ngaruh ke bagian chassis, transmisi dan mesin di bagian mobil ini. Ini tuh lengkap banget guys. Jadi bagi kalian yang suka ibaratnya apa ya? Dulu tuh Mercy terkenal dengan simplicity-nya dan juga ya udah kita masuk mobil nyetir udah gitu aja. Tapi sekarang ini dia Mercy sudah memberikan fitur-fitur tambahan yang sangat intuitif, yang sangat gampang untuk digunakan, dan pada saat kita gunakan ini user friendly guys. Jadi pas kita misalkan nih kita mau mobil yang karakternya kayak brand sebelah, kayak misalkan brand BMW ataupun Porsche ataupun apapun yang fun to drive. Biasanya Mercy itu nggak ada tuh karakter itu guys. Tapi sekarang ini udah mendapatkan semua. Karena kita bisa mengatur semua settingan di sini, ada sport plus dan juga even ada individual. Individual ini bagi kalian yang suka nyetirnya itu setirnya ringan, chassisnya itu empuk, suspensinya itu empuk, tapi kalian suka mesin yang galak gitu, yang tarikannya itu ngejambak, ini juga bisa. Semua bisa disetting semua dari si Mercedes-Benz system di sini. Jadi bagi kalian yang penasaran, apa kita langsung aja nyetir, terus kita cobain gimana di gas POV-nya. Yuk, langsung yuk. Nah, ini sekarang kita lagi di dalam E300 W213 facelift AMG Line guys. Yang pertama, yang paling beda dari AMG Line ini dengan Avantgarde itu adalah cara duduk ya. Jadi pas kita mengemudi ini beda banget rasanya dengan yang AMG, yang Avantgarde Line maksud saya. Yang AMG Line ini dia lebih proper karena tempat duduknya dia ini menggunakan Alcantara tengahnya. Jadi pas kita belok ini tuh bener-bener solid. Jadi kita nggak gerak-gerak kemana-mana. Selain duduknya, joknya ini adalah semi bucket ya. Jadi joknya ini dia agak lebih sporty daripada yang Avantgarde biasa. Terus tengahnya dia menggunakan Alcantara. Jadi secara kenyamanan juga beda banget. Dia lebih megang, lebih apa ya namanya? Lebih ngegrip lah ibaratnya. Dan Alcantara ini adalah salah satu bahan yang sangat premium ya. Ini bahan yang kalian bisa pakai untuk mobil-mobil yang top of the line. Jadi bahannya mahal, memang maintenance-nya agak susah. Jadi kalian kalau bisa MG Line ini harus lebih hati-hati. Kalau kalian makan ataupun minum, ini dia sangat sensitif ke noda ya. Tapi yang kita punya ini benar-benar mulus banget kilometernya karena dia masih rendah juga ya. Jadi secara perawatan juga dia masih lebih gampang, nggak ada noda-noda yang tertinggal dari pemilik sebelumnya. Terus dari setir MG Line ini dia sangat direct ya, beda banget. Padahal kita masih di comfort mode nih. Comfort mode ini dia setir dia ringan, suspensinya juga paling empuk, terus mesinnya juga paling yang tidak agresif. Tapi pas kita nyetir ini dia emang berasa kita tuh mau lebih melaju lebih cepat gitu loh. Jadi kita tuh diajak sama mobil ini, dia peruntukannya memang lebih fun di E300 AMG Line ini guys. Nah ini dia semua bisa kalian lihat nih, ini input pedal gas saya ada di atas, ini input rem ya. Pas kita ngerem ini dia nambah percentage-nya. Kalian bisa ngelihat di sini semua komposisi dari si ini gas dan rem yang saya lakukan. Ini hanya 15% tapi kita jalan di 30 miles per hour. Itu kurang lebih 45 km per jam. Nyaman banget. Kita ini hassle free banget. Jadi pas kita akselerasi nih, dia nggak even sampai di 30%, kita udah melajunya lumayan berasa. Karena mesinnya ini dia mesin turbo 2000 cc, sangat efisien dan juga bertenaga. Gitu. Dari interface yang kita lihat di sini, ini saya menggunakan tipe cluster yang progresif ya.
progresif ini dia sangat modern. Jadi si RPM ini di tengah, terus speedometer di bagian dalam si RPM-nya itu, dan juga dia ada distance measuring system di bawahnya sini juga. Navigasi juga ada di bagian kanan, dan juga bagian kirinya ini dia ada page yang kita bisa konfigurasi ya. Ini ada coolant, ada assist plus, dan juga ada tire pressure yang kita bisa lihat di kiri sini. Dengan with a touch of a button ini bisa ganti semuanya. Misalkan ya, kita sekarang lagi di comfort, terus kita gantilah ke bagian eco. Eco ini dia sangat irit guys. Jadi konsumsi bahan bakar itu bener-bener irit. Di dalam kota ini dia bisa 112 dengan gampang. Mesin 2000 cc dengan bobot lebih dari 2 ton. Itu 112 itu dalam kota dalam kecepatan rata-rata 20 km per jam itu sangat irit ya. Jadi patokannya ini kayak ibaratnya kita mengendarai mobil yang 1500 cc non turbo gitu. Jadi ibaratnya komposisi si keiritan bahan bakar itu seperti itu. Terus walaupun di eco mode kita nggak perlu ngebecek ke dalam-dalam ya. Jadi ini tuh udah jalan dengan tenang, jalan dengan nyaman. Powernya itu masih ada guys. Jadi dia nggak di limit. Walaupun memang ada beberapa respons pedal yang agresif itu dia dieliminasi karena kita mau lebih ekonomis ya. Tapi ini masih bener-bener livable dengan daily driving. Jadi kalian apabila mau yang irit tapi nyaman dan juga kita bisa akselerasi kapanpun, ini tuh cocok banget guys. Eco mode ini dia irit banget. Terus pada saat kita masukin ke Sport Plus nih guys. Sport dulu deh. Sport ini dia salah satu settingan sport yang nggak terlalu agresif tapi dia sporty ya. Nah ini setirnya dia lebih berat ketimbang comfort ataupun eco. Terus respons dari pedal gasnya ini dia lebih direct. Tapi secara suspensi dia masih nyaman nih guys. Jadi nggak yang geradak-geruduk gimana banget, ini masih nyaman banget. Ini sport ini enak banget. Nah ini pas kita ngegas gini nih. Nah ini di tengah ini namanya G-force accelerometer. Pada saat kita ngegas, bobot badan kita ini bergerak ke belakang. Nah ini namanya G-force accelerometer. Rasionya ini berapa ini dia nggak ada nomornya di sini, tapi memang dia menunjukkan bahwa badan kita kedorong ke belakang lumayan agak jauh gitu. Terus di sini kalian bisa lihat nih ya, nanti kalian bisa lihat di sini ada persentase dari pedal gas. Pada saat saya injek pedal gas itu nggak terlalu dalam, tapi dia berasa banget tarikannya. Ini yang membedakan mesin Mercedes-Benz E300 AMG Line ini dari adik-adiknya yang memiliki performa lebih tinggi di sini gitu. Dan ini kita di sport ya. Nah ini kita baru melewati speed bumps, dan salah satu speed bumps ini ada yang paling besar tapi dia masih nyaman banget ya. Nah ini kita coba akselerasi dikit banget, kita toel pedal gasnya. Wow, nah tuh berasa banget guys, sumpah. Ini nggak main-main sih, ini baru di sport, belum di Sport Plus. Enak banget. Jadi bagi kalian yang nyetir sendiri, biasa kan stigmanya si E-Class ini paling malas lah kalau nyetir sendiri karena gede, terus boyo gitu ya. Nah ini menurut kita enggak ya, karena kalian kalau mau nyetir sendiri ini adalah suatu yang berbeda gitu. Jadi kalian kalau mau tampil beda menggunakan E-Class tapi AMG Line, jadi masih kelihatan agresif, ganteng, dan juga eksklusif gitu guys. Nah ini E300 AMG Line ini cocok banget sih. Nah sekarang kita coba ya, kita masukin nih ke Sport Plus. Sport Plus ini dia kurang lebih sama settingannya kayak Sport ya. Cuma Sport Plus ini dia dari respon mesinnya dia lebih high revving. Jadi nge-revnya itu dia lebih tinggi untuk perpindahan gigi sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi dia lebih berasa sportiness-nya gitu guys. Nah di sini juga graphics-nya juga beda ya. Jadi dia ada gambar dari racetrack, dan juga ada steering angle ini dia lebih kelihatan ya. Karena ini sekarang dia lebih fokus ke driving feeling. Untuk suspensi dia kurang lebih agak sedikit lebih keras, tapi masih oke, masih berasa E-Class-nya. Dan juga setir dia lebih berat ya, lebih dewasa. Kita kalau gerakin dikit ini dia nggak geser-geser kayak pas kita di comfort. Jadi bener-bener setirnya ini dia dibikin stabil, dan dibikin ini kita ibaratnya kalau lagi high speed ini harusnya seperti ini gitu. Jadi mobil tuh lebih stabil, lebih aman, dan juga pengeremannya beda banget gitu. Kalau AMG Line ini beda banget lah pokoknya. Ini yang bikin salah satu dia apa ya, stand up dari trim lain-lainnya. Oh tapi kan bayangannya nih, oh AMG tapi kan lebih mahal daripada yang Avantgarde ini. Avantgarde kayak cukup deh gitu. Kalau menurut kita ya, kalau
kalian udah ngelihat ke brand Mercy ini adalah salah satu apa ya namanya, cherry on the cake. Ibaratnya itu adalah salah satu kasta paling tertinggi di mobil Eropa. Jadi kalian kalau milih yang nanggung-nanggung sebenarnya agak disayangkan, karena MG Line ini dia offer lebih apa yang kalian bayar gitu. Jadi kalian tuh mendapatkan happiness yang seharusnya gitu. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke salah satu track di daerah kita ya. Ini kita akan coba akselerasinya, akan kita coba handlingnya. Ini kita masih ada di Sport Plus, dan juga di depan sini ada speed bumps. Ini kita coba ya. Nah, speed bumps ini tuh, nah, wah, masih enak banget sumpah guys. Ini Sport Plus loh. Sport Plus ini harusnya dia yang paling stiff, yang paling kaku, paling rigid, tapi dia masih enak banget. Oke banget sih. Ini buat harian, mungkin gua akan pakai mobil ini sih guys. Gitu ya. Nah, ini kita masuk ke sirkuit ya. Kita coba, sekarang kita di 30 miles per hour. Terus kita tiba-tiba kick down nih guys. Langsung narik. Wow. Ini, wah, beda sih guys ini. MG Line ini emang beda sih handlingnya tuh. Ini kita nikung 60 miles per hour itu 100 km per jam loh guys. 60 miles itu 100 km per jam kita nikung ini tajam banget. Bener-bener handlingnya itu rigid, enak, nempel. Dia nggak oversteer ya, karena dia kan penggerak belakang. Terus ini apalagi kita bisa lebih fun dengan mode di sini tuh dia ada pedal shift ya. Jadi pas kita pencet ini tuh dia langsung ke mode manual. Terus perpindahan giginya juga nggak boyok kayak mobil-mobil otomatis lain. Kita coba nih guys. Ini kita udah masuk di gigi manual 2. Nah, kita ini akselerasi lagi ya. 3, 4, 5. Tuh, kita belok 60 miles per hour. Bener-bener nggak berasa. Ini enak banget mobilnya sumpah guys. Enak banget sih guys, ini beda sih. Bener-bener Mercy itu kalau bikin mobil nggak nanggung-nanggung. Kalau salah satu lineup Mercy udah ditaruh MG badge itu udah bener-bener salah satu apa ya, icing on the cake lah ibaratnya. Udah paling topnya gitu, udah paling, kalian nggak perlu ragu lah dengan MG Line ini. Bener-bener udah dites sama engineer dari Mercy ini untuk tampil beda gitu. Nah, sekarang kita balik ke salah satu mode. Sebenarnya ada satu mode lagi guys. Satu mode ini yang sangat disukai oleh pengguna Mercedes-Benz pada umumnya, yaitu adalah mode individual. Mode individual ini kita bisa adaptasi ya. Adapt ini kita bisa setel drive ini dari segi mesin ya. Dari segi mesin ini kita bisa atur mau eco, comfort, sport plus ataupun manual. Manual ini kita lebih ke pindahin sendiri transmisinya 1, 2 dan sekian. Kalau saya orangnya lebih suka nyaman tapi agresif. Jadi akselerasi tiba-tiba itu dibutuhkan banget menurut saya gitu. Nah, ini kalau kita masuk, kita taruh deh mesinnya di sini. Taruh mesinnya di sport minimum. Terus kita masukin steeringnya. Saya mau steering yang tetap ringan, jadi nggak mau berat, jadi tetap di comfort. Dan juga ini ada Eco Start Stop Function. Eco Start Stop Function saya nggak mau nyala karena ini dia lebih menguras ke CCA dari si aki ini ya. Jadi saya sih sukanya off, tapi kadang ada juga yang sukanya on. Kalau saya mau off aja. Nah, ini adalah settingan individual yang saya suka. Mesin sport, steering comfort, dan juga steering ini udah termasuk chassis ya. Jadi di sini udah membedakan dari mode-mode lainnya. Nah, ini ringan banget, tapi pas kita akselerasi ini ngejambak banget. Jadi setir ringan, nyaman, tapi pas kita ngejambak nih, wow. Nah, ini beda sih guys, sumpah. Ini di lawannya ya, di brand lainnya ini belum ada. Di tahun dia ini belum ada yang bisa nyetel individual setting seperti ini. Jadi ini salah satu setting yang sangat dicari di Mercedes-Benz E300 W213 facelift MG Line ini. Kita balik lagi ke mode standar yang akan digunakan untuk mode harian. Nah, ini mode harian ini beda ya sama mode-mode lainnya. Dan fun facts nih guys, biasanya Mercy itu karakter orang yang menggunakannya itu selalu kalem, nyantai,
karena dia sudah dimanjakan dengan bahan-bahan yang sangat premium ini guys. Apalagi suaranya itu udah mendapatkan Burmeister. Jadi kita coba nih di sini ya. Radio deh yang paling simple, yang sebenarnya kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Nah ini lagunya BTS guys, yang lagi ngehits. Ini tuh suaranya bener-bener clear, jadi clarity-nya itu dia lebih bagus ketimbang lawan-lawannya ya. Terus dia suaranya surround, karena dia speakernya ada banyak, depan, belakang, kiri, kanan ini lengkap semuanya. Dan juga dia ada center subwoofer di bagian tengah sini. Ini yang bikin suaranya sangat deep dan juga sangat menjiwai dari si karakter suatu lagu gitu guys. Kita coba nih ya. Bassnya ini juga berasa banget. Jadi karena ada subwoofernya ini ngebantu banget guys. Beda banget ini. Wah enak sih. Entertainment system digabung feeling fun to drive-nya, digabung kenyamanannya, digabung bahan-bahan premium dan teknologi, dan juga safety tentunya ya. Jadi Mercedes-Benz E300 W213 facelift ini bener-bener nggak nanggung-nanggung kalau udah memberikan suatu kenyamanan ke next buyer-nya. Jadi kalian tunggu apa lagi? Jika kalian penasaran, langsung saja datang ke showroom kita di Garasi Blok Go. Terima kasih untuk beberapa menit ini. Jadi ini adalah E300 W213 facelift AMG Line. Bagi kalian yang penasaran, langsung saja datang ke showroom kita di Garasi Blok Go. Alamatnya ada di bawah sini. Dan juga nomor telepon kita juga ada di bawah sini. Bagi kalian penasaran, langsung aja datang ke Garasi Blok Go. Thank you so much.